Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'du, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita senantiasa memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga mempermudah segala macam urusan kita dalam menghadapi persoalan problematika hidup dalam kehidupan kita. Para ulama mengatakan ketika kita mendapatkan sebuah masalah, perhatikanlah 3 hal. Pertama, perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada perintah Allah yang belum kita tunaikan, ataukah ada larangan Allah yang justru malah kita lakukan? Maka ini penting kita perhatikan karena ini berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kalau yang pertama ini sudah beres, tidak ada masalah, maka perhatikan yang kedua, hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Jadi perhatikan, adakah problem-problem dengan orang tua kita yang belum kita selesaikan, ataukah bakti kita kepada orang tua kita belum kita tunaikan? Ini akan berpengaruh dengan kehidupan kita. Yang ketiga, perhatikanlah hubungan kita dengan keluarga ataupun dengan pasangan kita. Kalau ada hubungan dengan keluarga kita, dengan pasangan kita yang kurang baik, ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam problem-problem kehidupan kita. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan segala macam bencana, persoalan yang menimpa kita adalah akibat dari perbuatan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan fokus kepada yang ketiga ini, yaitu hubungan kita dengan keluarga kita atau pasangan kita. Di antara ibadah yang terlama, durasinya paling lama adalah ibadah pernikahan. Ibadah pernikahan membutuhkan yang namanya pasangan. Jadi kita hidup berkeluarga dengan pasangan kita. Dan ibadah ini adalah ibadah yang paling lama durasinya. Coba kita perhatikan kalau ibadah haji, itu mungkin 25 hari, 30 hari selesai. Ibadah puasa 29 hari, 30 hari. Ibadah sholat juga ada waktu-waktunya. Tetapi kalau ibadah pernikahan yang kita jalin dengan pasangan kita, durasinya adalah sejak kita melangsungkan akad pernikahan sampai kita nanti tutup usia, bahkan ketika kita termasuk orang yang soleh dan solehah, akan berlanjut sampai ke dalam surga nanti. Di antara syariat-syariat ibadah yang paling abadi adalah ibadah pernikahan, karena nanti akan tersambung sampai dengan kehidupan kita di akhirat. Maka penting kita untuk memperhatikan bagaimana hubungan yang baik dengan pasangan kita, seperti tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah pertama kali, dia ditempatkan di dalam surga. Begitu banyak kenikmatan surga, tetapi Nabi Adam masih kurang satu. Apa itu? Yaitu adalah pasangan hidup. Maka pasangan ini menjadikan sebuah hal yang penting, yang akan menaungi kita, yang akan kita lalui sejak sekarang, bahkan ketika nanti kita termasuk orang yang soleh dan solihah, ketika nanti pasangan kita termasuk pasangan yang soleh dan solihah, kita akan dipertemukan lagi di dalam surga nanti. Begitu mulianya ibadah pernikahan ini, dan durasi lama pernikahan ini akan terus nyambung sampai kita nanti dalam kehidupan di akhirat. Maka penting untuk kita perhatikan hubungan kita dengan pasangan kita. Ketika kita mengatakan cinta kepada pasangan kita, dalam sebuah keluarga, yang dimaksud dengan cinta ini bukan hanya sekedar cinta soal rasa. Nah, inilah pentingnya di sini kita perhatikan, kita upgrade cinta kita kepada pasangan kita. Jangan hanya dalam hal mahabbah, jadi cinta yang didasarkan soal rasa. Tetapi penting untuk kita upgrade cinta kita itu menjadi mawaddah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di situ Allah menyebutkan kata mawaddah, bukan mahabbah. Kalau hanya soal mahabbah, cinta yang didasarkan rasa, itu semua orang pasti akan mendapatkan. Mohon maaf, barangkali orang non-muslim juga akan mendapatkan yang namanya mahabbah, cinta ini. Tetapi mawaddah hanya bisa didapatkan oleh seorang muslim, muslimah
yang melangsungkan pernikahan. Disitulah mawaddah akan diberikan. Jadi jangan sampai cinta kita itu hanya sekedar mahabbah, tapi kita tingkatkan menjadi mawaddah. Karena Allah yang disebutkan oleh Allah tadi di dalam surat Ar-Rum ayat 21, mawaddah. Allah tidak menyebutkan kata mahabbah, tapi mawaddah. Apa bedanya? Kalau kita tahu bagaimana kisah cinta Romeo and Juliet, yang dia bahkan mengatakan cinta mati, kemudian dua-duanya dikisahkan meninggal dunia, bunuh diri bersama. Itu namanya mahabbah, bukan mawaddah. Kalau mawaddah itu adalah cinta yang dibalut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang suami yang sedang tertidur, kemudian istrinya membangunkan, "Bang, sudah waktunya sholat duhur, bangun bang." Nah, itu namanya mawaddah. Kemudian seorang suami mengingatkan istrinya ketika mau keluar rumah, "Dek, kamu mau keluar rumah, tutup auratmu, pakailah hijabnya, pakailah kerudungnya." Itu namanya mawaddah. Tetapi kalau seorang suami minta tolong kepada istrinya, "Dek, nanti tolong bangunkan saya ya, pas waktu duhur saya mau pergi mancing." Nah, kalau dibangunkan hanya untuk pergi mancing, itu namanya mahabbah doang, bukan mawaddah. Jadi mawaddah itu adalah cinta yang terbalut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ketika kita punya anak perempuan, kemudian bahasanya didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu meminta kita mau mengajak anak perempuan kita pergi malam minggu misalnya. Kemudian kita mengatakan, "Oke, tapi jangan malam-malam ya, sampai jam 21 saja kita terus pulang." Nah, itu namanya mahabbah, bukan mawaddah. Kan kita tidak tahu apakah setan itu hanya sampai jam 9 malam baru muncul, kan kita tidak tahu. Namanya setan itu menggoda dari detik ke detik, tidak mungkin hanya sampai jam 9. Tetapi kalau ada seorang laki-laki yang datang kepada kita, meminta anak perempuan kita untuk ajak main, jangan dulu, nikahi dulu baru ajak main. Itu baru namanya mawaddah. Jadi mawaddah itu adalah bentuk cinta yang didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mungkin akan mendapatkan pasangan hidup kita yang dalam pandangan manusia mungkin tidak ideal. Tetapi ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan pasangan kita, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka itulah pentingnya ihtisab. Ihtisab itu adalah mencari pahala Allah dalam hal ketidakidealan yang kita dapatkan. Ketika kita mendapati sebuah pasangan yang kita anggap tidak ideal, maka penting kita yang namanya bersikap ihtisab, yaitu mengharap keridhaan Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menerapkan sikap ihtisab, mengharap ridho Allah dan mengharap pahala Allah, sesuatu yang kurang dari pasangan kita, Allah yang akan mencukupkan. Sesuatu yang sedikit kita anggap sedikit dari pasangan kita, Allah yang akan memperbanyak. Dan ketika kita mendapati pasangan kita, suami kita, istri kita ada kelebihan, itulah yang harus kita syukuri. Maka penting di sini bagaimana kita seorang muslim maupun muslimah untuk senantiasa mencari mawaddah, bukan hanya sekedar mahabbah. Mencari keridhaan Allah, bersama-sama mengharapkan keridhaan Allah, berjuang bersama untuk meraih kehidupan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di surga. Terakhir, untuk menjaga agar hubungan baik kita dengan sesama pasangan kita adalah bagaimana ketika kita sudah mawaddah, maka yang paling penting adalah kuncinya kata para ulama, mudah memaafkan sesama pasangan hidup kita. Tidak ada orang yang berhak mendapatkan maaf yang besar kecuali pasangan hidup kita. Tidak ada orang lain yang berhak mendapatkan maaf dari kita itu kecuali pasangan kita. Selama kesalahan itu tidak melanggar akidah dan syariah, hanya sekecil apapun masalahnya, kita maafkan. Karena itu pasangan hidup kita yang akan mendidik anak-anak kita, yang akan membersamai kita, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kita anak-anak yang solih dan solihah, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.